Setelah badai, ada pelangi. Kita yang ninggalin Allah, saya yang ninggalin Allah, bukan Allah yang ninggalin kita. Dan Allah katakan Allah gak membencimu. Allah memberikan berbagai macam air mata bukan karena Allah membencimu, namun karena Allah sayang kepadamu. Karena kalau berdasarkan amal soleh kita nggak cukup untuk membuat kita berada di derajat yang tinggi. Harus dengan ujian-ujian ini. Sholatmu tuh belum cukup, sholat saya belum cukup, dakwah saya atau kebaikan kita belum cukup, teman-teman semua, untuk buat kita di derajat yang tinggi nggak cukup. Quran kita apa amal-amal nggak cukup. Makanya harus dengan musibah demi musibah, ujian demi ujian. Air matamu itu, sakitmu itu semuanya menggugurkan dosa-dosamu dan menaikkan derajatmu, teman-teman semua. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Hari nanti saya mau ceritain kisah Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, bagaimana mereka menghadapi ujian-ujian hidup mereka. Selesai pada akhirnya, gak ada jalan buntu, semua selesai pada waktunya. Lihat lagi surat Duha kelanjutannya, surah Ad-Duha ayat 6, 7 dan 8. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Dia mendapatimu ya Muhammad sebagai orang yang yatim, lalu Dia melindungimu? Kalau kita sekarang, engkau sendirian, kau merasa sendiri, tapi Allah melindungimu. Kau tak tolong pada siapa-siapa, gak bisa tolong, Allah menolongmu. Kenapa harus bergantung? Tak minta sama manusia, minta sama Allah. Allah yang menjadikan orang-orang lain itu bisa bantu kita. Jadi Allah katakan, bukankah Dia mendapatimu sebagai yatim, tapi Allah melindungimu kan? Berikutnya, dan Allah mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu kau mendapatkan petunjuk. Kadang-kadang dalam jalan kehidupan ini, saya juga sama seperti teman-teman semua. Saya nggak tahu ya Allah, mesti gimana? Tunjukin ya Allah, pernah nggak doa begitu? Saya mesti gimana ya Allah? Terlalu sakit, terlalu pedih, nggak tahu, nggak kelihatan jalan keluarnya gimana. Waktu ibu saya sakit, saya mesti gimana ya Allah? Waktu dokter mengatakan mungkin nggak bisa bertahan, mesti minta tolong sama siapa ya Allah? Saya bingung, saya nggak tahu. Allah bilang, bukankah Allah mendapatimu sebagai orang yang bingung? Kalau Allah memberikan kau petunjuk, coba ingat-ingat lagi betapa kasih sayang Allah luar biasa kepada kita. Kita nggak pernah sendirian, teman-teman semua. Nggak pernah. Kita nggak pernah kenapa-napa. Allah selalu bersama kita. Allah kasih petunjuk bagi kita. Lalu Allah ingatkan, dan Dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu Allah memberikan kecukupan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi kenapa mesti takut? Kenapa mesti menangis berlama-lama? Bangkit, apapun itu, teman-teman semua. Dalam hidup saya, dari sekian banyak hal, ada kejadian yang buat saya akhirnya harus ayo bangun lagi, bangkit lagi. Saya ingat surat Ad-Duha ini. Bukankah Allah akan selalu ada untuk kita dan tolong kita dan semuanya akan baik-baik aja? Pertama, ketika papa saya meninggal mendadak itu gak ada persiapan ya ibu semua. Kalau sakit itu ada persiapan. Biasanya kita rinto, biasanya begitu. Tapi kalau mendadak itu serba mengagetkan. Waktu ayah saya meninggal mendadak, saya bingung. Saya mesti gimana ya Allah? Bingung. Saya nggak bisa lihat 1 tahun. Saya nggak bisa lihat foto ayah saya nggak bisa lihat baju ayah saya nggak bisa lihat di mana beliau biasa duduk, biasa tidur, biasa nggak bisa. 1 tahun itu nggak bisa. Tapi alhamdulillah terlewati. Ketika ada kelainan langka, saya baca di internet nggak bertumbuh kaki kecil, kaki kecil, tangan kecil nggak bertumbuh dan sebagainya. Saya mesti gimana ya Allah? Ini mesti gimana? Ketika dokter periksa di awal-awal, belasan dokter memeriksa, kata dokter aku berdiagnosa awal. Kata dokter, kamu harus ke syaraf, ada sesuatu di syaraf. Kamu harus ke ortopedi karena tulangnya berbunyi setiap kali kita gendong. Ini ada cacat tulang belakang, di darahnya ada masalah, mungkin leukemia, jantungnya bocor. Apalagi kata dokter, otaknya, kepalanya mesti di MRI otak. Kemudian langit-langitnya tinggi, dagunya kecil, kemungkinan nggak bertumbuh dan sebagainya. Saya cuma diam pada saat itu. Kadang-kadang kalau kita terlalu kaget, nangis saja nggak bisa. Terlalu kaget tuh gimana ya? Ibu pernah nggak dalam keadaan yang sangat shock? Jadi cuma bisa diam aja, nggak ngapa-ngapain gitu. Antara ini
mimpi apa beneran sih gitu. Alhamdulillah terlewati, alhamdulillah Sulaiman sekarang dalam keadaan sehat. Waktu ibu saya masuk ICU 11 hari koma. Saya mesti gimana ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semua ujian kita termasuk ujian teman-teman semua terlewati, alhamdulillah. Lalu siap-siap akan datang ujian berikutnya. Sampai kapan? Sampai mati nanti. Sampai mati nanti. Makanya saya mau bilang, berlelah-lelahlah di dunia, nanti kau akan mendapatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau cerita dulu kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Teman-teman sudah sering dengar kisah ini. Hanya saja saya mau kita ulang-ulang kisah ini. Nabi Ayub ujiannya dahsyat ibu sekalian. Puluhan tahun beliau dikasih bahagia, dikasih sehat, keluarga yang baik, harta yang baik, tetangga yang baik, saudara-saudara yang baik, puluhan tahun. Lalu Allah ganti semuanya. Hidup seperti roda yang berputar. Hari ini kita kaya, besok miskin, hari ini populer, besok enggak, hari ini bahagia, besok air mata, hari ini dicintai, besok dikhianati. Begitu seterusnya dalam kehidupan berputar seperti itu. Nabi Ayub alaihissalam setelah puluhan tahun bahagia, lalu Allah kasih ujian sakit. Yang tadinya bahagia, sehat, ujian sakit. Sakitnya bukan main-main, sakit parah, sakit kulit. Kalau kulit itu kita bisa lihat dengan mata kepala kita, yang menyebabkan ulat-ulat menggerogoti badannya sampai para saudara-saudara, tetangga, kaum kerabat gak mau berdekatan, pergi menjauh meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Orang yang sakit perlu support, betul gak? Perlu dijemput, perlu support, perlu diberi semangat. Kamu bisa, kamu bertahan. Bagaimana ibu bayangkan kalau ibu sakit lalu ditinggalkan seorang diri, gimana rasanya? Nabi Ayub alaihissalam diuji sakit, belum selesai sakitnya diuji anaknya 12 orang meninggal dunia karena sebuah musibah. 12 orang, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, mendadak semuanya karena satu ujian, satu musibah. Selesai nggak ujiannya? Apalagi ujian berikutnya, hartanya habis semuanya, hewan ternak mati semuanya, nggak tahu kenapa. Tanaman-tanaman semuanya mati, nggak tahu kenapa. Nggak ada lagi harta. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pernah nggak ujian itu ibu rasakan? Belum selesai ujian satu, datang ujian berikutnya. Apa kata Nabi Ayub? Nabi Ayub bilang begini nggak? Ya Allah, kenapa? Nabi Ayub bilang kenapa nggak? Kenapa harus saya? Perhatikan apa kata Nabi Ayub teman-teman sekalian. Nabi Ayub alaihissalam mengatakan kalimat yang begitu indah di dalam Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Ayub alaihissalam, Anni masaniyak durru wa anta arhamur rahimin. Kata Nabi Ayub alaihissalam, ya Allah, sungguh aku ditimpa penyakit, aku sakit ya Allah. Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Contoh, ya Allah saya sakit, tapi aku tahu ya Allah, Engkau kasih aku sakit karena Engkau sayang padaku ya Allah. Engkaulah yang penyayang dari semua penyayang ya Allah. Aku tahu anak-anakku ini Kau ambil ya Allah karena Kau sayang padaku, karena Kau yang maha penyayang dari semua penyayang. Ya Allah, Kau bikin aku bangkrut ya Allah, harta habis, mungkin hutang di mana-mana mungkin di antara kita. Ya Allah, aku tahu Kau berikan ujian ini karena Kau yang maha penyayang dari semua penyayang. Jadi Nabi Ayub alaihissalam dalam ayat ini mengajarkan pada kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Engkau yang maha penyayang dari semua penyayang. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Husnudzon, sabar, tawakal, berserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Ayub? Dibuat sembuh nggak? Setelah semua hal dilakukan Nabi Ayub, sabar, doa, tawakal, husnudzon. Teman-teman perhatikan surah Al-Anbiya 84. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarga kepadanya. Kami gandakan jumlah mereka, istrinya hamil tiap tahun kembar, sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Setelah badai ada pelangi. Setelah hujan badai reda, alhamdulillah cerah lagi. Itu yang dilakukan Nabi Ayub alaihissalam. Sabar, husnudzon, doa. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Allah mengabulkan doa. Berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu.
Allah mengabulkan semua doa teman-teman semua dengan 3 cara. Hari ini kita doa, Allah langsung kasih. Ya Allah mau punya anak, langsung tiba-tiba Allah berikan kehamilan pada kita. Langsung cash, langsung Allah berikan. Kedua, Allah berikan atau Allah kabulkan doa. Misalnya contoh, ya Allah minta duit 100 juta misalnya. Gimana cara Allah kasih? Allah udah kasih 100 juta. Tapi ketika engkau jalan di jalan raya, tiba-tiba kau keserempet mobil, nggak luka. Harusnya mungkin badanmu terguling-guling yang menyebabkan kau masuk rumah sakit, yang bayar rumah sakitnya 100 juta. Tapi ya Allah selamatkan dirimu. Jadi uangmu itu nggak ada tuh, nggak keluar. Jadi Allah mengabulkan doa dengan menghindarkan kejelekan. Ketiga, Allah mengabulkan doa dengan cara doa adalah ibadah, dan semua doa-doa itu mendapatkan pahala, dan pahala-pahalamu itu semuanya terkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhir kau kaget-kaget sendiri, kenapa ya kok banyak banget ini, dari mana ya Allah? Itu doa-doa yang selama ini kita panjatkan melahirkan berbagai macam pahala-pahala di hari akhir. Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah. Gak ada yang gak mungkin, sejarahnya orang mukmin itu doa teman-teman semua. Kita baru berapa tahun sih doa? Baru setahun, 2 tahun, kenapa berhenti berdoa? Kata Rasulullah, ada orang yang terburu-buru dalam berdoa. Siapa dia? Mereka doa, mereka katakan, kau tidak kabulkan doaku ya Allah, padahal sebentar lagi Allah kabulin. Lalu dia udah putus asa dan berhenti dalam berdoa. Sebelum saya lanjut kisah Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, kisah yang juga sering saya bawakan untuk memotivasi kita untuk tidak pernah berhenti dan putus asa dalam berdoa. Kau itu baik-baik aja teman-teman semua. Kita punya kekuatan, apa itu doa? Senjata orang mukmin itu doa. Kau punya doa, doa itu gak susah. Hanya butuh keistiqomahan dan kesabaran, dan percaya bahwa doamu itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam, seorang ibu mandul, gak punya anak bu, berbelas tahun berumah tangga. Wahai Nabi Musa, kau bisa bicara pada Allah. Katakan pada Allah, berikan aku anak. Minta pada Allah, berikan aku anak. Sudah lama menanti anak, tidak dikaruniakan anak. Lalu Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kasihan ibu ini sudah belasan tahun gak punya anak, berikan anak. Kata Allah, Allah bisa bicara sama Nabi Musa kan? Nabi Musa bisa bicara sama Allah. Kata Allah, gak bisa. Dia ditakdirkan mandul. Dia ditakdirkan gak punya anak. Maka Nabi Musa pun mengatakan, wahai ibu, kebahagiaan gak cuma dari anak, bisa dari sisi yang lain. Setelah bertahun-tahun kemudian, Nabi Musa tak bertemu dengan ibu tersebut. Tiba-tiba setelah beberapa tahun, ibu tersebut muncul di hadapan Nabi Musa dengan menggendong seorang bayi. Ibu tahu bayi siapa? Bayinya siapa? Bayinya siapa? Kata Nabi Musa, ini bayi siapa? Kata ibu tersebut, bayi saya. Bayimu yang kau lahirkan sendiri? Ya, saya lahirkan sendiri dari rahim saya, bayi saya, anak kandung saya. Nabi Musa tanya sama Allah, ya Allah, kau bilang mandul, gak bisa punya anak. Sekarang ada anaknya ya Allah. Apa kata Allah SWT? Orang itu berdoa kepadaku siang malam tiada putus asa, yakin doanya akan dikabulkan olehku. Bertahun-tahun dia berdoa. Maka rahmat Allah, kasih sayang Allah pun akhirnya membuat ibu tersebut bisa memiliki anak. Doa bisa merubah takdir kita teman-teman semua. Doa-doa yang kau panjatkan dengan khusyuk, doa-doa yang kau panjatkan dengan penuh pengharapan dan yakin akan dikabulkan, membuat sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Percaya nggak ibu sekalian? Saya mengalami itu ketika ibu saya sakit itu. Dokter bilang kemungkinan bertahan berat. Serangan jantung. Sudah nggak bernafas 5 menit. Udah pucat dan dingin kayak es badannya bu. Pada saat itu, kata dokter, bisa bertahan kemungkinan kecil dengan alat seumur hidup. Bagi seumur hidup dengan alat. Udah itu aja pilihannya. Ketika ia bisa mendadak sembuh, mukjizat. Kalau mukjizat bisa aja. Maka aku selakukan berdoa pada saat itu di depan Ka'bah, di sepertiga malam terakhir. Semua jemaah haji doanya, ibu saya lagi di ICU Pak, doanya bisa di ICU, doa para jemaah haji itu mustajab ibu sekalian. Maka Masya Allah, Alhamdulillah ibu saya sehat bu, sekarang sehat, Alhamdulillah. Walaupun beliau mengatakan udah mimpi ketemu ayah, ketemu ibu, udah mimpi dikubur segala, udah mimpinya kemana-mana beliau. Alhamdulillah sehat. Dari situ kemudian saya yakin dan menyadari betapa dahsyatnya kekuatan doa dan minta doa dari orang-orang saleh.
Itu dahsyat ibu sekalian. Kau berdoa dengan dirimu sendiri dan minta doa antara wasilah orang-orang saleh. Tawasul dengan orang-orang saleh atau tawasul dengan kebaikanmu sendiri. Ibu tahu tawasul dengan kebaikan sendiri pernah dikisahkan dalam surat Muttafaqun Alaih. Ada 3 orang terjebak di dalam kutinggalkan orang yang kucintai, sangat kucintai itu dengan tidak menyentuhnya ya Allah, karena aku takut padamu ya Allah. Siapa yang bisa tolong Nabi Yunus? Gak ada, kecuali dari doa itu mengandung 3 hal. Gak ada penyakit yang gak bisa sembuh, Allah sembuhkan insya Allah.